ketika kita sudah meminta satu hal secara terus-menerus, bahkan belum terkabulkan, tapi yang datang kematian dulu. Yang saya tanyakan, apakah Allah tidak suka dengan doa saya? Allah tuh setiap kali kita berdoa, selama doa itu menurut kita adalah doa yang baik, nggak mengandung maksiat, tidak mengandung zalim kepada siapapun, maka Allah pasti mengabulkan doa kita. Cuman kadang cara Allah mengabulkan doa itu yang kita nggak ngerti, sehingga kadang-kadang kita bilang belum dikabulkan. Padahal dikabulkan doa itu adalah pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kan Allah yang berjanji, dan Allah kan gak pernah ingkar janji. Udah pasti dikabulkan. Jadi enak banget orang Islam tuh. Ada apa-apa minta sama Tuhannya, pasti dikabulkan. Pasti. Tapi kadang cara Allah ngabulin yang kita gak ngerti. Akhirnya kita bilang belum dikabulkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Sekurang-kurangnya ada 3. Sebetulnya lebih dari 3, tapi yang paling populer itu 3. 1, diberikan persis seperti yang kita minta, dan inilah yang kita sebut dikabulkan. Kalau lain kita pikir gak dikabulkan ya. Diberikan persis seperti yang kita minta. Kedua, diberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Bukan yang kita minta yang dikasih, yang lebih baik dari itu. Misalnya Ricky minta uang 100.000. Kalau Ricky itu lebih suka kalau minta uang 100.000 dikasih 100.000 atau dikasih 1 juta? Pasti semua kita pengen yang lebih baik kan? Tapi dalam hubungan kita dengan Allah, seringnya kita merasa lebih tahu daripada Allah. Dikasih 1 juta kita bilang, loh ya Allah kan saya minta 100, kenapa dikasih 1 juta? Allah gak benar nih, padahal 1 juta itu lebih baik daripada 100.000. Sering kita bersyukur kalau kita minta 100.000 dikasih 100.000, kita bersyukur Allah baik banget. Tapi kalau dikasih 1 juta kita nggak bersyukur, kita bilang Allah nggak mendengar doa saya, padahal udah dikasih lebih baik. Ini tentang kita ngerti Allah atau enggak, tadi ma'rifatullah, mengenal Allah atau tidak. Dan yang ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara mengganti doa kita dengan menghindarkan kita dari keburukan yang sama dengan doa kita. Misalnya doa kita itu buruk, tanpa kita tahu di dalam doa kita itu ada keburukan. Misalnya ya Allah semoga saya keterima kerja di situ. Ternyata kalau kita kerja di situ, nanti kita terjebak dalam perselingkuhan misalnya. Suami melamar kerja, istri berdoa, ya Allah semoga suami saya dapat kerja. Pas pulang gimana yang gak lulus mah, gak keterima mah, ditolak, sedih. Padahal bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan hubungan rumah tangga mereka dari sebuah masalah yang lebih besar. Itu cara Allah mengabulkan. Jadi bukan doa kita gak dikabulkan. Tapi karena doa kita itu nantinya akan jadi keburukan, Allah hindarkan kita dari keburukan itu. Itu cara Allah mengabulkan. Nah sekarang tinggal kita lihat. Atau kalau kita gak lihat, kita belajar yakin aja. Doa saya selama itu tidak ada maksiat, tidak ada kezoliman, pasti dikabulkan oleh Allah. Kecuali doa saya isinya maksiat. Ya Allah berikan saya rezeki biar saya bisa top up judi online. Itu maksiat. Ya Allah beri saya uang karena saya pengen misalnya menzalimi orang lain dengan melakukan kejahatan apa gitu. Itu nggak akan dikabulkan. Tapi kalau nggak ada unsur maksiat dan zalim, udah pasti dikabulkan sama Allah. Tinggal kita mau yakin gak dari 3 ini mana yang Allah berikan dalam hidup kita. Kalau sebetulnya ada yang keempat, kelima dan seterusnya. Yang keempatnya apa? Gak dikabulkan di dunia, nanti dikabulkan di akhirat. Seperti orang minta jodoh. Ya Allah beri saya pasangan hidup. Meninggal, belum menikah. Maka nanti dia akan menikah di surga. Ya Allah jadikan saya orang kaya raya. Meninggal miskin, nanti dia akan jadi yang paling kaya di surga. Ya Allah kasih saya keturunan, meninggal gak punya anak, nanti Allah kasih dia keturunan yang banyak di surga. Karena di surga itu kita masih bisa punya anak, tenang aja. Bukan cuma di dunia orang bisa punya anak, di surga pun bisa punya anak. Tapi gak perlu lagi wahnan ala wahnin, gak perlu lagi cewek itu mengandung dalam kepayahan demi kepayahan, gak perlu.
Kapan pengen punya anak? Saat itu juga punya anak. Anak kandung, darah daging, tapi tidak perlu mengandung, tidak perlu melahirkan. Saat itu juga punya anak. Gimana caranya? Allahu a'lam. Allah Maha Kuasa. Tapi anak itu, anak kita banget. Sehingga nanti di surga, satu kerajaan itu isinya anak-anak kita semua itu. Si sulung, si bungsu, si apa, cucu, apa. Jadi keluarga besar kita itu jadi rakyat di dalam sebuah kerajaan di surga. Seberkah itu kehidupan di surga. Tapi tidak ada wahnan, tidak ada kepayahan. Jadi nggak perlu takut perempuan nanti masih harus hamil lagi 9 bulan melahirkan, capek deh, enggak. Kalian akan gampang. Artinya kalau nggak dikabulkan di dunia, maka insya Allah dikabulkan di akhirat. Dan memang mungkin kita lebih membutuhkan itu di akhirat daripada di dunia. Ya minimal yang sekarang dapat 4 berarti. Persis lebih baik dihindari dari keburukannya atau ditunda nanti di akhir.